Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida. Saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam pada SD Negeri Ujung Tanjung, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 dalam tahun 2025. Program studi agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh dengan nomor NIM 240220202288 pada tahun 2025 pada SD Negeri Ujung Tanjung dengan materi beriman kepada Rasul Allah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jadi sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Yuk anak-anak ibu, kita berdoa dipimpin oleh satu orang, yaitu Mama Sani. Ayo ke depan untuk memimpinkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, sekarang rutinitas kita seperti biasa, ya. Kita menghafal ayat-ayat pendek. Ya, sekarang ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, sekarang kita lanjut menyanyikan lagu nasional. Ayo. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot
semuanya? Silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Muhammad Sani, Dir, Bu. Muhammad Syawal, Dir, Bu. Muhammad Yahya, Dir, Bu. Muhammad Zulkifli, Dir. Gunawan, Dir. Revi, Dir. Afzan, Dir. Kori, Dir. Nafisatun Najah, Dir. Fatimah. Dir. Dan sekarang setelah udah Ibu absen kalian, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita mengulangi pelajaran yang telah lalu. Masih ingat anak-anak Ibu? Apa tentang apa? Hadis tentang silaturahmi. Ya, hadis tentang silaturahmi. Ya, apa itu silaturahmi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu silaturahmi? adalah menjalin hubungan baik dengan sesama kerabat dan keluarga. Iya, silaturahmi adalah menjalin hubungan baik antara keluarga, kerabat, dan yang lainnya. Jadi itulah pelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi motivasi anak-anak Ibu agar anak-anak Ibu menjadi anak yang lebih baik ya terhadap orang tua, terhadap kerabat ataupun saudara-saudara kita sesama muslim. Itu terutama motivasi kita di dalam hidup. Ada dengan anak-anak Ibu semuanya? Ada. Iya. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Tiga, membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatana dengan baik. Keempat, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Yang keempat, meyakini adanya Rasul Allah. Selanjutnya, video pembelajaran kita ya, lihat di sini. Kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah. Kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah dikisahkan pada masa kenabian Muhammad SAW. Pada suatu daerah, hiduplah seorang pengembala kambing. Pengembala tersebut harus mengurus ratusan kambing dan domba. Setiap pagi, lelaki itu membawa seluruh hewan ternak yang diamanati kepadanya ke padang rumput dekat dengan oasis. Namun naas, suatu hari lelaki tersebut kecolongan karena seekor serigala berhasil menerkam seekor domba yang lepas dari kerumunan. Pengembala tersebut pun mengejar sang serigala dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Domba yang menjadi buruan serigala bertubuh cukup gemuk, sehingga serigala alami kesulitan saat membawanya kabur. Sang gembala pun menarik paksa domba tersebut dari cengkraman serigala. "Wahai fulan, mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rezekiku untuk hari ini. Mengapa engkau merebutnya dariku?" ujar serigala itu kemudian. Betapa terkejutnya pria ini ketika mendengar serigala itu bertutur kata layaknya manusia. "Kamu bisa berbicara?"
Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu, ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala bisa berbicara. Kata hewan itu, apa itu? Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu Rasulullah Muhammad SAW. Para serigala. Dengan setelah kalian menyimak video tentang kisah serigala yang beriman kepada Rasul Allah, ya, itulah kisahnya tadi. Video yang anak-anak ibu lihat tadi itu isi videonya apa anak-anak ibu? Ya, kalau orang yang sholat, kalau orang yang tidak sholat, iya, itu tandanya kalau orang yang tidak beriman, maka energinya ya. Nah, jadi orang yang beriman energinya bertambah. Apa itu beriman? Apa itu iman? Ada yang tahu apa itu iman? Iman artinya percaya. Ada yang tahu lagi iman itu apa? Iman artinya yakin. Ya, iman artinya percaya. Yang dijawab sama siapa tadi? Percaya. Jadi iman itu artinya ya meyakini dengan sepenuh hati. Jadi sebelum itu ayo anak-anak kita ice breaking dulu. Ayo breaking. 1, 2, 3. Rukun iman. Dah silakan semua. Jadi ya itu tadi iman artinya ya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya, rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi selanjutnya dalil tentang iman kepada Rasul. Jadi dalil tentang iman kepada Rasul dalam Quran Al-Ahzab ya ayat 21 di sini la bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ini adalah dalil tentang iman kepada Rasul. Selanjutnya ya kita harus tahu rukun iman ada 6. Ya, jadi rukun iman ada 6. Yang
Yang pertama apa? Percaya. Ya, dua. Ya, tiga. Empat. Lima. Enam. Ya, yang nomor 4 tadi adalah percaya kepada rasul-rasul Allah. Jadi kita harus tahu rasul-rasul Allah itu ada 25 rasul. Ada 25 nama-nama rasul Allah. Jadi ini adalah nama-nama rasul Allah. Ada 25. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ya, inilah 25 nama-nama Rasul Allah. Ya. Selanjutnya kita harus tahu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ya, sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama apa anak-anak ibu? Apalagi? Tabligh. Apalagi? Apalagi? Amanah. Sidik, tabligh, amanah, fatanah. Keempat sifat wajib bagi Rasul itu ada artinya. Yang pertama, sidik artinya jujur, tabligh menyampaikan, yang amanah percaya, fatanah cerdas. Keempat sifat wajib bagi Rasul itu dimiliki oleh Rasul. Karena Rasul itu mempunyai keempat sifat tersebut, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatanah. Ayo sekarang kita tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, dipercaya, fatanah, cerdas. Iya, inilah keempat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya. Selanjutnya ada, setelah kita mempelajari sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kizib. Apa? Ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib. Yang kedua, yang ketiga, khianat. Yang keempat, ada kizib. Apa artinya? Dusta. Kitman, merugikan. Khianat, berkhianat. Balada, bodoh. Ini adalah mustahil. Keempat sifat ini adalah mustahil yang tidak dimiliki oleh Rasul Allah. Ada yang tahu tujuan diutusnya Rasul Allah, yaitu untuk apa? Membimbing manusia ke jalan yang lurus agar manusia tidak tersesat. Ya, maka dibimbing manusia ini ke jalan yang lurus, yang baik. Jangan ke jalan yang salah. Yang selanjutnya memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, memberikan kabar gembira dan
mengambil ya hikmah dari beriman kepada Rasul antara lain yaitu meneladani, pertama meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, apalagi membentuk kepribadian yang baik serta mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah. Jadi anak-anak ibu harus tahu ya, hikmah beriman kepada Rasul Allah itu harus meneladani akhlak mulia. Nah, jadi kita harus memiliki akhlak yang lebih baik dan yang mulia. Nah, jadi sekarang ibu akan membagikan tugas, yaitu LKPD-nya untuk kalian mengerjakan. Ini ibu bagikan yang kelompok dulu. Menurut kelompoknya, ini tugas kelompok 1 dan ini tugas kelompok 2. Nah, jadi sudah ibu bagi kepada anak-anak ibu ya. Menurut kelompoknya pertanyaan itu dikerjakan bersama-sama. Nanti setelah kalian menjawab pertanyaannya ya, nanti silakan kalian mempresentasikan ke depan. Satu orang satu. Ada dengar anak-anak ibu semuanya? Ada dengar anak-anak ibu semuanya? Ya, sekarang kerjakan dan diskusikan sama teman-teman.
memanggil kelompok satu untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok satu, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nama saya Muhammad Sani. Nomor satu adalah iman kepada Rasul termasuk rukun iman keberapa? Yaitu keempat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. 3. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasulullah? Karena beriman kepada Rasul salah satu rukun iman yang wajib dipercaya. 4. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah? Mengamalkan ajaran Rasul, bersalat, meneladani sifat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Coba tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman keberapa? Yaitu rukun iman yang keempat. 2. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Yaitu percaya dan meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. 3. Mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yaitu karena mereka memiliki akhlak yang baik. 4. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah? Yaitu mengamalkan ajaran Rasul, bersalawat, meneladani sifat-sifat Rasul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba tangan buat kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Anak-anak ibu sangat bagus ya dalam menjawab pekerjaan setiap kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD ya mandiri agar kalian menjawab pertanyaan ini masing-masing. Nah, sekarang kerjakan terus ya.
Ibu lihat mulainya. Sudah mengerti semua ya? Sekarang ayo semuanya kita berdiri. Iman kepada Rasul, artinya kita percaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi. Berbeda dengan Nabi, wahyunya untuk sendiri. Rasul dapat wahyunya untuk umatnya juga. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi kita telah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kesimpulannya adalah kita harus mempercayai atau meyakini bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah untuk apa? Menyampaikan wahyunya kepada Allah. Ya, wahyu Allah kepada umat manusia. Jadi anak-anak ibu sudah tahu kan semuanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Agar kita ya mencontohi teladan Rasul Allah, mencontohi akhlaknya ya, agar umat manusia tidak sesat ke jalan yang tidak menuju jalan yang baik. Jadi anak-anak ibu, bagaimana belajar hari ini? Senang? Ya, alhamdulillah. Anak-anak ibu belajar hari ini senang. Minggu depan kita belajar tentang aku anak soleh. Jadi kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Ayo baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu akhiri, assalamualaikum